Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Perkenalkan, nama saya Latifah dari kelas PJKR kelas F dengan NIM 2310510197. Di sini saya akan menjabarkan mata kuliah wawasan pendidikan dengan judul Relevansi Pendidikan Taman Siswa di Era Masa Kini. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa sih pendidikan taman siswa itu, dan siapa pendirinya, dan bagaimana pendidikan taman siswa bisa relevansi dengan pendidikan masa kini. Pendirian taman siswa tidak terlepas dari peran seorang tokoh, yaitu bernama Ki Hajar Dewantara. Ia lahir pada tanggal 2 Mei 1889 Masehi di Yogyakarta. Lahirnya sekolah taman siswa ini selain karena adanya cita-cita dari luhur yang muncul dari paguyuban Selasa Kliwon, juga dilatar belakangi oleh keadaan pendidikan dan pengajaran di tanah air pada waktu itu yang sangat mengecewakan. Disebut Asas 1922 yang berdasarkan yang dimuat oleh majalah Poesara edisi Juli 1932, jilid 2, nomor 9-10, halaman 76. Asas 1922 mengandung 7 pasal. 1. Hak mengatur diri sendiri. 2. Membentuk anak didik yang menjadi manusia merdeka lahir dan batin. 3. Melaksanakan pendidikan nasional. 4. Pemerataan pengajaran daripada mutu. 5. Menolak segala bantuan yang bersifat mengikat. 6. Melaksanakan hidup mandiri. 7. Bekerja tulus ikhlas mengabdi kepada sang anak atau peserta didik. Pandangan Ki Hajar Dewantara dalam sistem pendidikan di Indonesia juga terpaku dalam Tripusat. Apa sih itu Tripusat? Tripusat yaitu pendidikan yang ada di dalam keluarga, yang ada dalam perguruan, dan yang ada di alam sekitar atau di masyarakat. Konsep Tripusat pendidikan Ki Hajar Dewantara yang pertama, pendidikan di lingkungan keluarga. Di keluarga yaitu tempat mengembangkan pendidikan individual anak sekaligus menanamkan moral, baik jiwa maupun batinnya. Tugas keluarga sangat penting, yaitu menciptakan proses pendidikan yang berkelanjutan guna melahirkan generasi penerus yang cerdas dan berakhlak. Yang kedua, pendidikan di alam perguruan bertujuan untuk mencari dan memberi ilmu pengetahuan serta kecerdasan pikiran bagi anak didik. Lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga dapat saling mengisi, saling melengkapi agar dapat mencapai tujuan pendidikan. Dan yang ketiga adalah pendidikan di alam masyarakat atau di alam pemuda, merupakan perkembangan kecerdasan jiwa maupun akhlak serta pengembangan watak bagi pemuda. Hal inilah yang menyebabkan pergerakan pemuda dijadikan sebagai pusat pendidikan dan pemasukannya dalam rencana pendidikan dalam alam pemuda memberikan kemerdekaan maupun kebebasan dalam batasan tertentu. Dalam pergerakan pemuda, orang-orang yang lebih tua berperan sebagai penasihat dan pengawas, berperan memberikan kemerdekaan kepada pemuda-pemudi dengan batasan tertentu. Selain Asas 1922, Sekolah Taman Siswa juga memiliki 5 dasar pendidikan yang dibentuk pada Rapat Besar Taman Siswa 1947, yaitu Dasar Pancadharma Taman Siswa. 5 dasar atau sering disebut Pancadharma tersebut adalah: yang pertama, dasar kodrat alam; yang kedua, dasar kemerdekaan; yang ketiga, dasar kebudayaan; yang keempat, dasar kebangsaan; dan yang kelima, dasar kemanusiaan. Program Merdeka Belajar dan relevansinya dengan pendidikan sekolah taman siswa pada saat ini. Kebijakan Merdeka Belajar yang dicetuskan oleh Kemendikbud Nadiem Makarim pada 2019 rupanya sejalan dengan pendidikan yang dilaksanakan di sekolah taman siswa. Terdapat 71 poin, di antara keduanya memiliki esensi yang sama. Hal tersebut memberi konsep pendidikan di sekolah taman siswa yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara beberapa puluh tahun lalu ternyata masih sangat relevan untuk diterapkan pada Merdeka Belajar saat ini. Beberapa relevansinya yang terdapat di antara keduanya adalah sebagai berikut. Pertama, yaitu kemerdekaan dan kemandirian dalam menyelenggarakan pendidikan. Kebijakan Merdeka Belajar memiliki esensi utama mengedepankan
proses pendidikan belajar mengajar, yakni kemerdekaan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal dengan cara memberi kebebasan berpikir kepada peserta didik, dan di samping itu kita sebagai guru diberi kebebasan untuk menginovasikan pembelajaran. Hal tersebut dinilai sangat efektif mengeksplorasikan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri relevan dengan kebijakan Merdeka Belajar dalam penghapusan ujian sekolah berstandar nasional atau USBN dan ujian nasional atau UN yang kemudian diganti dengan asesmen yang dapat dilaksanakan dalam bentuk ujian yang tertulis atau penilaian lain seperti portofolio, asesmen kompetisi minimum atau AKM, dan survei karakter atau pelaksanaannya. Yang kedua yaitu peran guru. Pasal ke-7 dalam Asas 1922 berisi bahwa seorang guru harus ikhlas lahir dan batin untuk mengabdi kepada peserta didiknya. Hubungan antara guru ini dan peserta didik tidak boleh terlalu jauh dan tidak boleh terlalu dekat, dan harus dilandasi dengan rasa cinta, kasih, dan sayang. Sekolah taman siswa juga mengutamakan metode AMO dalam pembelajarannya. Metode tersebut dapat diartikan bahwa pendidik harus bersifat mengasuh. Mengasuh berarti pendidik yaitu dapat memimpin, mengelola, membimbing, dan peserta didik sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Di dalam metode AMO ini, peserta didik diberikan kebebasan bergerak, berpikir, berinovasi sesuai dengan kemauan sebagai peran pendidik dalam sistem kebijakan Merdeka Belajar. Peran pendidik dalam sistem AMO sendiri di atas sesuai dengan peran guru yang terdapat dalam kebijakan belajar itu sendiri. Jadi kesimpulannya yaitu konsep pendidikan di sekolah taman siswa ini ternyata relevan dengan kebijakan guru baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Kemendikbudristek yang pertama kali digagas oleh Nadiem Makarim pada tahun 2019. Kebijakan baru tersebut memberikan kebebasan kepada peserta didik dan guru untuk dapat berpikir dan inovasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Poinnya, konsep pendidik di sekolah taman siswa ini relevan dengan pendidikan Merdeka Belajar saat ini, di mana mengenai kemandirian dan peran Tripusat, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Tripusat ini berperan penting dalam proses pengimplementasian konsep taman siswa maupun Merdeka Belajar pada saat ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.